warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya buka acara ini dengan pantun? Boleh? Tanggal 22 hari Sabtu, bilang ke orang tua aku ingin jadi menantu. Sampaikan ya salam saya ya. Hadratul Mukarramin, As-Sada, Al-Masyayikh, Al-Asatid, Al-Ulama, Al-Ijilla, Al-Afadil, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Syekh Al-Qiyai Nur Hasan Ad-Din, lalu kemudian Al-Asatid, Masya Allah, matta'ana Allah bisihhatihi wa afiyatihi, atala Allah umrah, maddada Allah khutah. Al-Mukarramin yang makmur masjid ini, makmum yang ada di sini, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang besar tak himbau gelar, yang kecil tak disebut nama, mudah-mudahan semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah semua yang ada di sini bisa nyusul ke tanah suci Mekah bersama beserta keluarganya. Saya mau perkenalkan diri dulu, boleh? Nama saya itu Pasha. Apa? Nama saya itu Pasha. Nama panjangnya pasanganmu. Nama saya itu Abdul Basit Musfi, Abdul Basit, Abdul Jalil, Abdullah Musfi. Nama saya itu Abdul Basit. Apa artinya Abdul Basit? Abdul artinya hamba Allah, Al-Basit urusan lancar, usaha mudah, insyaallah. Oleh itu maka kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, nadihim bihabbil asma'i ilaik, panggillah engkau yang cintai dengan nama yang engkau sukai. Jangan kasih nama ke anak-anak nama-nama yang enggak ada artinya. Contoh, suatu ketika saya berjumpa sama salah satu orang namanya Bagas. Apa namanya? Lalu saya bertanya kepada beliau, apa artinya Bagas? Apa kata dia? Tidak tahu. Lalu pas dia jauh dari saya panggil dia, Bagasi. Mana dia? Emosi dia. Lalu saya bertanya kepada beliau, kenapa engkau marah? Anak pemikir, anak pemikir, gitu kan? Kalau bahasa Madura, anak pemikir cowok. Setelah saya bertanya kepada beliau, kok bisa engkau marah? Apa kata dia? Bagasi itu artinya koper. Untung saya nggak manggilnya koper, saya koper. Oleh itu maka kasihlah kepada anak-anak engkau ini nama yang diagungkan oleh Allah, seperti Sayyid Nur secercah cahaya, Masya Allah, Hasan Bari, Hasanuddin, Masya Allah, Abdul Basit Musfi. Jangan lupa subscribe, share, komen. Bagi yang belum tahu apa nama saya di channel YouTube, sekarang banyak menuntut ilmu dari YouTube. Kalau ditanya ilmu engkau ini dari mana engkau ngambil, dia berkata dari Syekh Google. Oh, Masya Allah. Ilmu ini kita harus tahu mengambil dari siapa. Dari siapa, gurunya siapa, kiainya siapa. Setelah saya tahu bahwa Masya Allah beliau santrinya Sayyid Muhammad Al-Maliki, langsung saya kagum. Masya Allah, tabarakallah. Laula al-Islam laqala sya'a man sya'a. Kalaulah bukan ilmu al-Islam,
semua akan berkata apa yang dia mau, apa yang dia ada di otaknya. Oleh itu maka kita harus tahu siapa gurunya kita, kita harus tahu siapa kiainya kita. Harus itu. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka gurunya mesti setan. Itu bukan kata saya. Jangan marah kepada saya. Saya itu orangnya lembut, kiut, imun, gemes. Ngapain marah-marah ke saya? Usia saya 24. Berapa? Usia saya 24. Kapan kita berakad? Yang faham alhamdulillah, yang enggak faham innalillah. Saya kelahiran Makkah. Walaupun saya kelahiran Makkah, ada yang lebih lama daripada saya. Itu siapa? Onta. Siapa? Pelajaran yang kita dapat dari ini bahwa wahai Abdul Basit, jangan sampai engkau sombong. Tidak ada gunanya engkau sombong. Tidak ada gunanya. Mukmin sejati adalah mukmin yang mampu berkata saat dia kaya raya, saat dia andi PC, saat dia punya harta. Tahu PC? Jemaah di sini Madura namanya ya. Motor sekelangkung sebenarnya. Mukmin sejati adalah mukmin yang mampu berkata saat dia kaya raya. Dia berkata apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saat dia dipuji, diangkat derajatnya, dipuji, Masya Allah, engkau ini berilmu, Masya Allah, engkau ini ustaz. Dia berkata apa? Hada min fadli Rabbi. Itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dia dikuasai oleh Allah, diuji oleh Allah, dia berkata apa? Ini titipan dari Allah, ini amanah dari Allah. Oleh itu maka jangan sampai engkau jadi seperti Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Karena saya pintar, karena saya syatir, maka saya bisa kaya raya. Jangan sampai engkau terjebak seperti Fir'aun dan Qarun. InsyaAllah, oke? Yang pertama nama saya, yang kedua usia saya, yang apa lagi? Masya Allah, Tabaraka Rahman. Kalau engkau mau tahu bahwa ahli malam ini suka bersalawat kepada Nabi, inilah buktinya. Semua yang ada di atas. Apa kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha 'ashra. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Saya datang ke sini itu karena keberkahan Al-Quran, karena kemuliaan Al-Quran, karena keindahan Al-Quran. Wallahi wa billahi wa jawahi, saya itu orang yang gak punya apa-apa, gak punya ilmu, gak punya harta, gak punya apa-apa saya. Tapi orang manggil saya Syekh karena apa? Ta'ziman wa taqdiran wa ihtiraman lil Quran. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itulah janji Allah, bukan janji siapapun. Apa kata Allah? Saya akan naikkan derajatnya yang bisa menghafal Al-Quran. Yakin dan percaya. Indahnya membaca Al-Quran
itu kita ngerti atau enggak ngerti apa maksud ayat yang tersebut, kita dapat pahala. Apakah ada kitab selain? Apakah ada kitab seperti Al-Quran? Ada? Ya. Ada? Ada. Makanya gunakan waktu ini, gunakan telinga ini, gunakan lidah ini. Semua akan ditanya oleh Allah. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Semua telinga, mata, lidah, semua itu akan ditanya oleh Allah. Kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Kalau engkau enggak gunakan waktu cuma main Instagram, Telegram, Telegram, baru jadi ayam bakar engkau. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada engkau 4 pertanyaan. Apa pertanyaan Allah kepada hambanya? Itu 4 pertanyaan Allah. An umrihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an ilmihi madha amila fihi, wa min aina iktasabahu, wa fima anfaqah. Nanti pada hari kiamat Allah bertanya kepada kita. Apa kata Allah? An umrihi fima afnah. Saya kasih kepada engkau umur yang panjang, umur yang banyak. Engkau gunakan semua ini dengan apa? Engkau mau jawab apa? Bisa jawab? Tak bisa. Kalau engkau main Instagram, Telegram, tak bisa. Oleh itu maka gunakan waktu ini. Wa an jasadihi fima ablah. Saya kasih kepada engkau tenaga, sehat, badan, afiat. Itu semua engkau digunakan dengan apa? Kalau engkau enggak ada jawabannya, innalillah. Oleh itu maka gunakan waktu ini, gunakan lidah ini. Enggak hafal Al-Quran enggak apa-apa, tapi harus sering membaca Al-Quran. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La tahjurul Qur'ana fawqa 3 layalin. Bukan 3 hari, 3 malam. La tahjurul Qur'an. Jangan sampai engkau melewati 3 malam tanpa engkau enggak membaca Al-Quran. Kalau engkau sudah lewati 3 malam, bukan 3 hari, 3 malam saja, engkau enggak membaca Al-Quran, baunya engkau itu seperti bau apa? Celok. Tahu celok? Tahu? Bau. Gak baca Al-Quran, gak duduk sama ahli Al-Quran, gak apa-apa, cuma sok sibuk di dunia ini. Banyak sekarang anak-anak muda itu sok sibuk di dunia. Padahal dia gak punya kegiatan, gak punya ceramah, gak punya apa-apa, cuma duduk di rumah, makan, mandi, main HP. Harus digunakan semua ini. Pas saya pertama menghafal Al-Quran itu dari usia 4 tahun. Dari usia apa? Dari usia 4? Dari usia 4 tahun sampai usia 11 tahun. Kok bisa saya cepat menghafal Al-Quran? Karena ibu saya. Sekolah yang pertama di dunia ini adalah ibu. Al-Ummu hiya al-madrasatul ula. Sekolah yang pertama di dunia ini adalah ibu. Maka abang-abang jangan cari istri, cari ibu yang bisa jadi, yang mampu bisa jadi ibu anak-anak engkau. Kalau istri belum tentu bisa dia jadi ibu anak-anak engkau. Carilah ibu. Dari usia 4 tahun itu saya menghafal Al-Quran. Ibu saya itu setiap masa dia membaca Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Saya lari lompat, tapi alhamdulillah saya bisa hafal
Al-Quran, bisa hafal. Karena ayah saya itu tegas. Kita di rumah itu kalau bicara pakai bahasa Arab. Tapi kalau ayah saya Kiki pakai bahasa Madura. Ikam enggak? Baru saya faham. Oh, si Madura itu marah. Kalau marah pakai bahasa Arab itu kurang keren. Kurang. Asgul. Kurang. Tapi kalau bahasa Madura, ikam enggak? Iya, Bang. Baru saya paham. Google aja nggak bisa translate bahasa Madura. Masya Allah, bahasa Madura ini luar biasa. Motor sekelambung sebanyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan semua insya Allah rezekinya banyak, bininya banyak. Yang berkata amin itu anak-anak muda. Sudah kakek punya cucu, amin. Bagi-bagilah. Apa hukumnya maulid? Saya mau bertanya, ada yang tahu apa hukumnya maulid? Kita harus tahu apa perbedaan antara maulid dengan maulud. Maulid waktu yang lahir. Maulud bayi yang lahir. Maulid apa? Maulid waktu yang lahir. Maulud bayi yang lahir, yang keluar. Saya heran pas saya datang di sini, banyak yang berkata, apa hukumnya maulid? Apa hukumnya maulid? Apa hukumnya maulid? Masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maulidnya dihukum? Masuk akal? Nggak masuk akal. Masa Nabi dihukum? Nggak bisa. Oleh itu maka kita harus tahu apa perbedaan antara maulid dengan maulud. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ada salah satu orang berkulit hitam datang apa yang kamu bahasa Indonesia? Datang salah satu orang berkulit hitam memeluk Nabi. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada dia, kenapa engkau memeluk saya? Apa kata dia? Belum tentu saya ya Rasulullah nanti bisa berjumpa dengan engkau. Karena itu saya meluk engkau sekarang ya Rasulullah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-mar'u ma'al ahab. Semua orang akan ikuti yang dia cintai. Kalau ibu-ibu cinta sama Shahrukh Khan, hamkani sejuralu, nanti dia akan bangkit sama Shahrukh Khan. Tahu kan? Nanti anak-anak muda itu yang suka hafal lagu nggak ada artinya. Waktu pertama kali, nanti engkau bangkit sama dia baru tahu. Nanti di hari kiamat, setan, kau benar setan. Oleh itu maka gunakan lidah ini, gunakan semua. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah. Walaupun enggak hafal lagunya, kita tak pulang. Ayo satu suara ya. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah. Ismail
Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Saya sengaja nggak mau lanjuti qasidah ini. Kenapa? Karena saya kalau sudah lanjuti qasidah ini nanti bisa sekian tak laku. Suara saya itu merdu. Saya kalau ngorok, tahu itu merdu juga. Mudah-mudahan semua yang ada di sini, insya Allah semua urusannya lancar, usahanya mudah, dadanya lapang, pikirannya tenang. Insya Allah bisa S1, S2, S3 insya Allah sampai mendapat S3 doktor. Saya sekarang alhamdulillah saya di Makkah menuntut ilmu di rumah Sayyid Ahmad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, ta'ala Allah bisahatihi wa afiyatihi. Siapa itu Sayyid Ahmad? Itu adalah cucunya Sayyidina Al-Hasan Wal-Husain ridwanullahi alaihim. Saya itu S1 dari Ummul Qura, S2 sekarang di Sunan Ampel. Tahu Sunan Ampel? Di mana? Surabaya. Saya sekarang tahu apa perbedaan antara orang cowok dengan Sunda. Orang Sunda, tapi kalau orang cowok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul? Betul? Itulah orang cowok, Masya Allah. Walipino. Itu yang saya tahu. Patut nuhun. Apalagi? Saya lapar. Itu yang saya tahu. Itulah kemuliaan Al-Quran. Saya menghafal Al-Quran dari usia 4 tahun sampai 11 tahun. Ada salah satu cara untuk bapak ini, untuk anak-anak ini bisa cepat menghafal Al-Quran. Apa caranya itu? Setelah setiap sholat engkau membaca 3 ayat. Mampu tambah 5 ayat. Enggak mampu kurangi 3. Enggak mampu 2. Enggak mampu 1 ayat. Jangan nawar-nawar lagi. Suka nawar. Saya tahu jamaah Indonesia ini mau yang mudah ibadah, mudah masuk surga. Gimana? Emang bisa? Gak bisa. Kalau mau masuk surga itu mesti ada ujiannya. Semua akan diuji. Mau ustaz, mau kiai, mau engkau, semua akan diuji. Diuji dengan ekonomi, dengan kesenangan, diuji dengan sakit, diuji dengan apapun. Semua akan diuji. Makin diuji, makin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah setiap sholat, bacalah 3 ayat. Contoh, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu minhu qalila. Berapa ayat? 3 ayat. 3 ayat setelah subuh, setelah zuhur 3, setelah asar 3, maghrib, isya 3, 3 kali 5 berapa? 15 ayat. 15 ayat bisa jadi 1 halaman, bisa jadi 2 halaman. Jangan nawar-nawar lagi. Lalu apa keindahannya Al-Quran? Bila engkau baca 1 huruf aja, itu Allah kasih kepada engkau 10 pahala. Baca engkau 2 huruf 20, baca engkau 5 huruf 50, baca engkau 3 huruf 30. Pernah saya di suatu tempat lagi mengajar membaca Al-Quran. Lalu santri saya itu pelik. Dia berkata, Ustaz, kalau saya baca 2 huruf, apakah saya dapat pahala? Saya bilang iya. Terus dia baca apa? Yasin. Udah. Terus saya bilang, lanjutin. Katanya cukup 20. Parah ini jamaah. Jangan nawar-nawar. Suka nawar-nawar. Ada yang berkata, Qaf 1 huruf.
saya campur itu kalau lagi kocok. Saya itu guru ngaji di Masjidil Haram. Saya suka bawa campur tahu campur tokolan. Semua anak-anak ini kalau ngajar ke saya mesti bingko itu bingko haram billah itu Ad-darbu ala thalathati anwa'. Pukulan itu terbagi tiga. Yang pertama darbu ta'lim, yang kedua darbu ta'dib, yang ketiga darbu ta'lim. Darbu ta'lim, guru kiai mukul kita, ustaz mukul kita. Apakah ustaz yang tersebut itu ketika dia mukul kita, apakah dia ada rasa benci? Ada rasa benci? Enggak ada kan? Terus kenapa kalian lapor ke polisi? Ibu-ibu ini lapor ke polisi. Saya kalau enggak dipukul, mau minta tokol, saya bisa jadi setan. Tapi alhamdulillah, karena keluarga saya itu tegas, saya bisa hafal Al-Quran. Andai orang tua saya itu enggak tegas, saya bisa jadi setan. Lari-lari, lompat-lompat. Tapi alhamdulillah, karena saya dipukul, saya bisa jadi hafal Al-Quran. Itu yang pertama, darbu ta'lim. Yang kedua, darbu ta'dib. Orang tua mukul kita, bapak, ibu mukul kita. Contoh, saya anak bayi minta pisau dari ibu. Menurut saya itu baik, tapi menurut ibu itu bahaya. Betul? Ketika ibu mukul kita, apakah ibu yang tersebut itu ada rasa benci? Tidak ada rasa benci. Dia mau ngasih kepada kita pelajaran mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Karena itu mereka mukul kita. Itu namanya darbu ta'dib. Yang ketiga darbu ta'dib. Darbu ta'dib itu apa? Zina, al-khamr. Mudah-mudahan kita semua selamat insyaallah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil 'ilm wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wal 'afwa 'inda al-hisab wal fawz bil jannati wan najata min an-nar. Ini yang terakhir. Setelah itu insyaallah akan dilanjutkan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Kiai Nur Hasan. Ada kelompok solat bersama Nabi Muhammad SAW, solat subuh. Setelah solat subuh, semua kelompok ini keluar, nunggu Nabi di luar, mengintip di pohon kurma. Kenapa mereka mengintip di pohon kurma? Karena mereka ingin lihat bagaimana sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid. Apakah dengan kaki? Apa kanan? Apakah dengan kaki? Kiri. Itulah sahabat Nabi. Kenapa di zaman Nabi itu enggak ada maulid? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mawjudun bainahum. Ada di antara mereka. Lalu kenapa kita bikin maulid? Karena mau أيضا تذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Semua banyak sekarang yang kenal dengan anaknya Raffi Ahmad. Betul? Tahu siapa nama anaknya Raffi Ahmad? Tahu. Terus siapa nama anak-anaknya Nabi? Oh, enggak ada suaranya. Oleh itu maka hadirlah, bikin kayak gini, maulid bikin sehingga anak-anak ini tahu apa sejarahnya Nabi, siapa anak-anaknya Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika naik Jabal Nur, ketika naik Ghar Hira, gua Hira, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik 3 kali. Berapa? 3 kali. Di saat usia 38 bulan Ramadan beliau naik, enggak dapat wahyu. Di saat usia 39 Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di bulan Ramadan, enggak dapat wahyu. Di saat usia 40 tahun
Nabi SAW naik baru dapat wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat lebih baik, khairun lebih baik, wa ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, yang lunglai, yang sedikit-sedikit mengantuk. Siapa yang menghuni ketenangan? Siapa? Kita ini selalu cari ketenangan. Ini cerita ya, tapi ada lucunya. Maafin Kiai, maafin para sakit. Saya itu setiap 5 hari atau setiap 6 hari naik pesawat. Setiap saya naik pesawat itu saya cari ketenangan. Selalu manusia ini cari ketenangan. Betul? Betul? Kita ini sebagai manusia selalu cari ketenangan, tapi nggak dapat ketenangan. Saya itu naik pesawat, setiap naik pesawat yang pramugari hilang hafalan 2 juz. Lihat pramugari lagi hilang, lihat lagi hilang. Sampai saya diundang di Bali. Tahu Bali? Saya diundang di sana untuk merekam pembacaan Al-Quran. Di sana ada kantor namanya Ammar TV, untuk rekaman Al-Quran. Saya diundang di Bali, saya tak tahu Bali. Saya diundang, datang ke Bali. Lalu setelah lihat pramugari, lihat ciptaan Allah, hilang hafalan 8 juz. Untung di pesawat saya nggak gini. Andai saya gini, hilang semua hafalan Al-Quran. Oleh itu maka ibu-ibu, kalau ibu ini ingin kerjasama sehingga kita nggak lihat aurat-auratmu, keaib-aibmu, pakai pakaian yang tutup semua aurat engkau. Kita ini selalu cari ketenangan tapi nggak dapat. Siapa yang menurunkan ketenangan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Seperti Jumat ya. InsyaAllah setelah selesai acara ini, barusan saya dapat kabar dari panitia bahwa InsyaAllah semua kita setelah acara ini kita akan makan bersama di rumah masing-masing.